Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqih wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian rutin yang kita lakukan sebelum sholat tarawih, membahas masalah fardu puasa. Nomor pertama niat, kedua menahan dari makan dan minum, ketiga menahan dari jima, dan keempat adalah menahan dari muntah sengaja atau sengaja muntah. Apabila muntahnya itu memang tidak sengaja karena alasan apapun, maka dengan alasan tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Nah, muntah dalam keadaan sengaja, apabila sengaja otomatis bisa membatalkan puasa. Contoh cuma sengaja dirojok, kan dirojoknya dicolok ya, tadi titik korongnya gitu, colok sampai, atau mencium bau yang tak sedap. Memang tadi kotoran tuh yang buangnya, orangnya membuat sengaja membuat. Nah, kalau dulu baturan utang kan orang sebenarnya. Ya intinya membuat sengaja untuk dia muntah itu secara otomatis batal. Nah, berbeda lagi dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Atau tidak sengaja, dalam keadaan bodoh yang diampuni. Bodoh yang diampuni ada dua perkara. Yang pertama, baru masuk Islam. Kedua, jauh dari ulah. Itu diampuni, walaupun memang tidak mengetahui. Tapi walaya tiranya. Nah, apa kalau seandainya bermatur, ya, bodohnya karena tidak boleh. Contoh bodohnya karena dia tidak mau belajar ilmu, karena dia tidak mau mengaji, atau karena bodoh beneran sih berarti. Jadi maka tetap batal puasanya. Atau muntahnya karena dipaksa, dipaksa tergecek ya sampai utang, batal, ya tidak batal. Tapi dalam keadaan muntah tidak sengaja, syaratnya tidak ada perkara yang balik lagi dari muntahnya tersebut. Keluar, tidak ada yang balik dari cuci mulutnya, karena najis utamanya, cuci mulutnya sampai ke nanti orang, sampai ke rongkongan, namanya gerlak ke tete, ya, dicuci kembali. Dan syaratnya muntahnya tidak lebih dari 3 kali. Maka ketika muntah sengaja itu secara otomatis bisa membatalkan puasa. Alhasil, kesimpulannya terakhir, fardu puasa ada 4. Pertama niat, kedua menahan makan dan minum, keempat menahan jima, kelima menahan sengaja. Insyaallah kita akan membahaskan perkara yang bisa membatalkan puasa satu demi satu, akan kita rincikan di pengajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah fadilah keutamaan puasa. Puasa yang diwajibkan untuk umat muslim yaitu puasa Ramadan. Di puasa Ramadan ini berbanyak ibadah dan segala macamnya, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan, karena di sana ada malam Lailatul
Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Abdurrahman bin Auf menerima dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ja'an Jibril telah datang kepadaku dan Jibril mengatakan seperti ini, ya Muhammad, wahai Muhammad, barang siapa yang membaca sholawat 1 kali kepadamu, barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya. Dan barang siapa yang didoakan oleh malaikat 70.000, maka itu orang pasti akan menjadi ahli surga. Macam salawat sekali. 1 kali membaca salawat didoakan oleh 70.000 malaikat. 70 malaikat mendoakan berarti ahli surga. Ayo ke surga. Ada maksudnya. Terus masalah berpuasa dari Nabi Muhammad SAW. Ada ikan mengatakan Rasulullah Allah SWT berfirman, kullu amalin bin Adam la illa shaum fa innahu li wa ajbi. Semua amal ibadah anak Adam, manusia, itu pahalanya untuknya. Yang tidak terkecuali puasa. Puasa itu kata Allah untukku dan akulah yang tahu besar pahalanya. Jadi puasa itu sangat besar pahalanya. Karena kenapa? Tadi rahasia ya. Puasa rahasia pahalanya, maka hanya Allah yang tahu besar pahala puasa. Kenapa sebabnya? Karena puasa itu ibadah yang sir, ibadah yang rahasia. Tidak akan ada tahu, tidak ada kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti sholat ayat ke sholat bentuknya, ke haji ayat bentuknya. Ya. Nah dalam puasa apa udah doang ya, dan selanjutnya kan kita tidak tahu seseorang yang puasa dan tidak, atau yang pura-pura puasa tidak tahu ya. Makanya kenapa disebutkan puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Maka pahalanya sangat besar sekali. Nanti di ayat berikutnya, di hadis berikutnya, orang yang berpuasa itu bisa masuk surga dalam secara keadaan rahasia kayak hadis yang jelas tadi lebarnya. Jadi intinya mudah-mudahan puasa kita sudah 21 hari ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fadilah tarawih malam kedua ya. 22 dong. Alhamdulillah. Ini keempat sih. Keempat kali Nah, fadilah tarawih malam ke-22 yaitu ja'alul jam'an kulli lamna akan datang pada hari kiamat dalam keadaan diselamatkan, diamankan dari susah dan kebingungan, galau ya. Anti galau orang yang tarawih malam ke-20 dong. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli fihi abwaaba fadlika wa anzil alayya fihi barakatika wa waffiqni fihi limujibati mardatika wa askini fihi buhati jannatika ya mujibah da'watil mudtarrina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatul qiyami jamiatan ashabakumullah.